Shalom Bapak Saudara. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya tahu Bapak Saudara akan jawab luar biasa karena kita juga punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya Bapak Saudara, saya sangat bersuka cita ada di tengah Bapak Saudara sore malam hari ini. Kembali terima kasih untuk Bu Gembala atas kepercayaan melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk setiap semua staf penggembalaan di tempat ini. Biarlah kita mau sama-sama saling menguatkan, kita mau sama-sama berbagi satu dengan yang lain, maju bersama-sama dengan Tuhan, komitmen bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, malam hari ini kita mau belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, mungkin Bapak Saudara ada yang belum kenal saya gitu Bapak Saudara ya. Jadi saya memperkenalkan diri saya dahulu Bapak Saudara. Nama saya Andre Bapak Saudara. Saya datang bersama istri saya. Saya punya satu anak perempuan 3 tahun Bapak Saudara. Saya melayani di gereja Betani Cepu Bapak Saudara. Jadi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita mau berkomitmen bersama Tuhan. Saya kasih tema pembelajaran kita malam hari ini dengan tema Commit Your Life Bapak Saudara. Bagaimana setiap hidup kita mau berkomitmen sama Tuhan. Komitmen bicara soal perjanjian yang mengikat untuk melakukan sesuatu dengan tekad dan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu hanya karena kita bisa, mungkin itu bicara soal kita punya talenta. Kalau kita melakukan segala sesuatu mungkin karena kita suka, itu mungkin bicara hobi dalam hidup kita. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tekad dan sungguh-sungguh, mau suka tidak suka, mau baik waktunya tidak baik waktunya, itu bicara soal komitmen Bapak Saudara. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah komitmen tidak hanya ditentukan dengan sebuah perasaan dan keadaan sekitar kita. Kalau komitmen hanya dipengaruhi dengan namanya sebuah keadaan dan perasaan kita, seringkali mungkin ketika kita diberkati Tuhan kita bisa berkata Tuhan Yesus baik. Ketika semua berjalan sesuai dengan keinginan kita, semua berjalan dengan planning yang setelah kita susun, kita bisa berkata Tuhan terima kasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan bawa hidup kita keluar dari track yang sudah kita tetapkan, planning yang sudah kita tetapkan, bahkan Tuhan seringkali membawa kita berjalan dengan iman kita. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan Yesus tetap baik? Atau mungkin kita berkata begini, oh mana yang katanya Tuhan itu Tuhan yang hidup. Ketika usaha pekerjaan kita mulai goyang, mungkin kita bisa berkata begini, oh mana yang katanya Tuhan menjadikan kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Makanya sebuah komitmen tidak dipengaruhi sebuah perasaan dan keadaan sekitar kita. Hidup kita akan sekuat komitmen yang kita pegang. Hidup kita akan sekuat komitmen yang kita pegang. Sekuat apa kita memegang komitmen itu, sekuat itu kita akan menjaga yang namanya sebuah komitmen Bapak Saudara. Ini sudah mulai penghujung tahun Bapak Saudara, sebentar lagi kita masuk di bulan Desember, tidak terasa sebentar lagi mau Natal lagi Bapak Saudara ya. Setiap kali penghujung tahun, seberapa banyak kita yang hadir sore malam hari ini kita sering punya yang namanya resolusi Bapak Saudara. Mungkin kita punya resolusi, Pak saya punya resolusi tahun ini harus jadi orang yang mungkin lebih bijak Pak. Saya pernah punya resolusi beberapa tahun lalu dan itu menjadi resolusi tahun saya. Dari tahun ke tahun Bapak Saudara. Yaitu apa? Jadi orang yang tambah sabar Bapak Saudara. Beberapa tahun lalu saya memutuskan gini. Tuhan rasanya aku harus punya komitmen untuk aku jadi orang tambah sabar Tuhan. Beberapa tahun yang lalu waktu saya pulang ke Jakarta Bapak Saudara. Buat saya Jakarta itu orang berkendara sudah sangat penuh, sudah sangat sumpek gitu ya Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara dari kota besar, dari Surabaya, Semarang dan lain sebagainya, mungkin kita akan merasa bahwa
berkendara itu membosankan, Bapak Saudara. Suatu kali ketika saya pulang ke sana, saya sering kali waktu saya ke Jakarta itu, saya sangat jarang bawa mobil, Bapak Saudara. Karena apa? Macetnya luar biasa. Yang kedua, saya tidak sabar kalau bawa mobil, Bapak Saudara. Itu motor bisa salip kanan, salip kiri, naik trotoar gitu, Bapak Saudara ya. Satu kali saya berhenti di lampu merah. Di Jakarta itu, Bapak Saudara, lampu kuning itu artinya siap-siap start untuk balapan, Bapak Saudara. Jadi lampu masih kuning, lampu itu masih merah, mobil di belakang saya itu klakson saya, tin tin. Saya masih diem, Bapak Saudara, karena lampunya masih merah. Merah artinya apa, Bapak Saudara? Berhenti, puji Tuhan. Blora juga merah masih berhenti, Bapak Saudara ya. Saat itu saya masih diem, saya pikir ini orang ngapain ya? Ya saya diem, Bapak Saudara, karena masih merah. Semakin itu lampu sudah mau kuning, sudah kuning, Bapak Saudara, berubah kuning, itu orang ngebelnya enggak tin-tin lagi, Bapak Saudara. Lebih kenceng lagi, tin gitu, Bapak Saudara. Karena di depan saya juga ada kendaraan, otomatis saya tunggu kendaraan di depan saya tanpa saya ngebel, Bapak Saudara. Kebiasaan orang cepu itu santai gitu, Bapak Saudara ya. Waktu orang itu ngebel tin, ya sudah saya masih oke lah gitu ya, Bapak Saudara. Tiba-tiba itu lampu jadi hijau. Saya jalan beberapa meter dari lampu merah, mungkin baru 50 sampai 100 meter. Tiba-tiba mobil yang di belakang saya ngebel tadi, Bapak Saudara, tiba-tiba di samping mobil saya, dia mepet saya, akhirnya saya agak berhenti, dia buka kaca, Bapak Saudara. Yang dikatakan begini, Bapak Saudara, maaf ini maaf, Bapak Saudara. Gini, kuku kau gitu, Bapak Saudara ya. Ketika itu orang ngomong gitu, hati saya mulai yang komitmen untuk sabar tergelitik juga, Bapak Saudara ya. Ini kan babi yang saya makan juga masih bergejolak ini gitu, Bapak Saudara ya. Jadi waktu orang ngomong gitu, saya buka kaca itu hampir saya ngomong gini. Mau saya jawab tapi belum saya jawab. Saya mau jawab gini, kau mamaknya gitu. Tapi saya masih tahan saat itu. Tuhan ngomong gini, nak sabar nak. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian gini, Bapak Saudara. Melayani sih melayani, tapi ketika di jalan begitu juga panas juga karena itu siang hari gitu, Bapak Saudara ya. Saya berpikir begini, suatu saat jangan-jangan ketika saya berdoa, Bapak itu datang. Pak, mau didoakan, Pak. Iya Pak, saya mau didoakan Pak. Namanya siapa Pak? Terus dia jawab gini, Guguk Pak. Gitu kan aneh lucu gitu, Bapak Saudara ya. Jadi saya saat itu diem. Saya berusaha gini, sabar. Beberapa hari lalu, Bapak Saudara, anak saya lagi sangat aktif. Dia buka sayur yang ada di meja makan, Bapak Saudara. Yang dia lakukan, ambil minyak kayu putih, dimasukkan ke dalam sayur yang masih utuh, Bapak Saudara. Kita mau marah ya gimana, enggak marah itu sayur masih baru gitu, Bapak Saudara ya. Dia bilang gini, Pak goseng-goseng Pak, goseng-goseng, masak maksudnya, Bapak Saudara. Saat itu saya berpikir, ya sabarlah gitu, Bapak Saudara. Kita belajar begini, sebagaimana kita menjaga komitmen kita, memegang komitmen kita, sebegitu juga kita bisa menjaga hidup kita. Kalau kita berkata bahwa Tuhan, aku mau menjaga hidupku dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Seberapa banyak ketika kita berkomitmen begitu, iblis seringkali mencoba menjatuhkan kita lebih kuat. Kasih tawaran-tawaran yang membuat kita, oh iya ya, kan enggak apa-apa gini ya, sedikit-dikit enggak apa-apa ya gitu ya, Bapak Saudara. Yuk kita mau belajar malam hari ini bagaimana kita mengkomitmenkan hidup kita sama Tuhan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan begini, commit your way to the Lord, trust also in Him. Mengkomitmenkan diri kita sama Tuhan, itu artinya gini, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Bukan hanya menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, tapi kita juga mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Seberapa banyak ketika kita dalam
keadaan yang sangat baik kita bisa berkata, aku percaya Tuhan, Tuhan luar biasa. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan namanya sebuah masalah, ketika kita diperhadapkan dengan jalan yang buntu, kita mulai kehilangan kepercayaan kita sama Tuhan, Bapak Saudara. Dr. Tim Elmore, dia mencatat begini Bapak Saudara, ini yang terjadi pada generasi sekarang. Generasi sekarang suka yang namanya sebuah kecepatan. Jadi ketika sesuatu itu lambat, itu membosankan Bapak Saudara. Seberapa banyak paling mudah saat ini kita suka yang namanya internet cepat Bapak Saudara. Kalau internet kita lemot, kita upgrade supaya speednya tambah cepat. Karena lambat itu apa? Membosankan Bapak Saudara. Yang kedua, generasi sekarang generasi yang suka dengan namanya sebuah kenyamanan. Enggak mau susah, enggak mau berupaya. Bapak Saudara yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang sudah lebih senior dari saya, Bapak Ibu Saudara, dulu waktu kita mau ngambil namanya sebuah air menuju tempat kolam bak mandi kita, Bapak Ibu Saudara, dulu saya pernah ngalami nimba air, sumur kerek, Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah ngalami itu untuk mandi harus ngerek air dulu, Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang anak-anak enggak tahu namanya sumur kerek, Bapak Ibu Saudara. Yang dia tahu apa? Saklar on off. Tinggal pencet, airnya nyala, Bapak Saudara ya. Yang ketiga, generasi sekarang, generasi yang suka namanya hiburan. Sesuatu yang menghibur, entertain Bapak Saudara. Jadi kalau sesuatu itu tidak menghibur, dia merasa itu enggak asik. Itu enggak asik. Generasi yang suka dengan yang namanya terpelihara, tidak pernah berani mengambil resiko. Ketika dia ada dalam zona aman dan zona nyamannya, dia tidak pernah berani melangkah keluar untuk mengambil yang namanya sebuah resiko. Generasi sekarang, generasi yang hanya berpikir soal hak, kewajiban, nomor sekian. Seberapa banyak kita yang hadir ketika kita punya anak, nak belikan ini ya nak, belikan ini ya nak. Anak kita terus ngomong gini, aku dapat apa ya pak nanti pak, dapat apa ya ma nanti ya. Upahku berapa ya gitu ya. Di sini enggak ada di Blora, puji Tuhan Bapak Saudara, kalau di Blora enggak ada gitu Bapak Saudara ya. Sekarang kan lebih suka ketika melakukan segala sesuatu belum dikerjakan, dia tanya yang namanya sebuah hak. Ini yang terjadi pada generasi sekarang. Dan generasi ini adalah membuat generasi ini krisis akan yang namanya sebuah komitmen. Karena komitmen butuh bayar harga. Komitmen butuh yang namanya kesetiaan. Komitmen butuh yang namanya memaksakan diri kita meskipun itu susah. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara malam hari ini, bagaimana kita bisa punya komitmen yang kuat sama Tuhan. Saya mencatat komitmen itu harus dimulai dari cinta mula-mula Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dalam terjemahan lain Bapak Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, tetapi ada satu hal yang salah, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Artinya gini, Tuhan mau setiap hidup kita mengasihi Tuhan, menjaga cinta mula-mula kita sama Tuhan. Bapak Saudara ingat pertama kali Bapak Saudara mengasihi Tuhan dan punya cinta mula-mula sama Tuhan. Tiap hari pengennya datang sama Tuhan. Tiap hari rasanya pengen ibadah, betul ya Bapak Saudara ya. Yang bapak-bapak enggak waktunya, mungkin hari itu waktunya doa WBI ya datang gitu Bapak Saudara ya. Anak youth gitu ya, waktunya anak youth, ibu-ibu juga datang karena apa? Saking pengennya cinta sama Tuhan, pengen ketemu sama Tuhan. Bahwa komitmen harus dimulai dari cinta mula-mula Bapak Saudara. Kenapa harus dengan cinta? Saya mau katakan begini Bapak Saudara, bahwa power of love itu powerful Bapak Saudara. Kalau orang melakukan segala sesuatu dengan cinta,
melakukan segala sesuatu dengan kasih, saya yakin dan percaya tidak usah disuruh, kita sudah melakukan, Bapak Saudara. Saya dulu, Bapak Saudara, saya ini tidak bisa bangun pagi, Bapak Saudara. Saya setiap kali bangun itu rata-rata jam 7:30, 8. Karena dari rumah ke kantor itu deket, jadi mandi bebek gitu Bapak Saudara ya. Setengah jam itu mandi cepet, dan sebentar berangkat, sampailah di kantor, tidak pernah terlambat. Tapi saat itu saya lagi deket sama seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya, Bapak Saudara. Karena saya mencintai dia saat itu, saya mendadak jadi suka bangun pagi. Tiba-tiba jam 5 saya sengaja setel alarm di handphone saya, cuma untuk SMS saat itu Bapak Saudara. Saya cuma ngomong gini, selamat pagi cintaku gitu Bapak Saudara ya. Yang biasanya enggak suka bangun pagi loh Bapak Saudara. Cuma karena saya lagi sayang sama istri saya, punya cinta mula-mula sama istri saya. Waktu itu masih pacar Bapak Saudara. Saya sengaja setel alarm itu jam 5. Setelah SMS ngapain Pak? Tidur lagi yang pasti gitu. Bahwa komitmen harus dimulai dari yang namanya sebuah cinta. Yes, komitmen tidak tergantung dari sebuah perasaan seperti yang saya katakan tadi, tetapi ketika orang yang selalu memiliki cinta mula-mula akan selalu menjaga komitmennya, Bapak Saudara. Orang yang punya cinta mula-mula pasti akan selalu menjaga komitmennya. Beberapa waktu lalu Bapak Saudara, saya lagi main-main sama anak saya blok, susun itu Bapak Saudara ya. Saya lagi main sama anak saya blok, tiba-tiba ada makhluk yang menyeramkan buat anak saya, termasuk buat papanya Bapak Saudara. Makhluk itu apa Bapak Saudara? Kecoa Bapak Saudara. Jadi saya main di sini, anak saya di sebelah sana, kurang lebih 2-3 meter dari anak saya datang itu makhluk kecoa Bapak Saudara ya. Saat anak saya tahu itu kecoa, anak saya ngomong gini, Pak, Kara takut Pak, Kara takut. Saya berpikir begini, jangankan kamu nak, papamu ini juga takut sama kecoa. Tapi karena anak saya takut, mulai agak histeris begitu Bapak Saudara, akhirnya saya mencoba jadi superstar saat itu. Saya bangkit berdiri, dengan iman percaya saya melihat itu kecoa, Bapak Saudara. Saya mulai pakai satu langkah iman pertama. Saya berdoa itu kecoa tidak terbang ke arah saya, Bapak Saudara. Karena kalau itu kecoa terbang ke arah saya juga yang akan terbang duluan pergi. Jadi saya datang sama kecoa, tiba-tiba saya jadi berani saat itu karena saya mencintai anak saya. Saya injek kecoanya dan kecoa itu mati di situ, gitu Bapak Saudara. Setiap kali Bapak Saudara tanya anak saya kalau ditanya dulu begini, Kara, papa itu takut sama apa Ra? Kecoa. Kalau tahu kecoa, papa ngapain Ra? Anak saya selalu jawab gini, kabur gitu Bapak Saudara. Tapi sekarang Bapak Saudara tanya anak saya, Kara, papa kalau tahu kecoa sekarang gimana? Diginiin loh, gitu Bapak Saudara. Saya takut sih saat itu Bapak Saudara. Tapi karena saya mengasihi anak saya mencintai anak saya memberanikan diri saya untuk melakukan hal itu. Yuk kita belajar dari seorang tokoh dalam firman Tuhan, bagaimana Yakub berkorban untuk mendapatkan seorang Rahel, Bapak Saudara. Kita tahu ceritanya ketika Yakub menipu kakaknya Esau dan ayahnya. Saat itu Esau sangat marah ketika dia tahu ditipu sama adiknya. Dia berniat untuk membunuh Yakub saat itu sehingga Yakub pergi melarikan diri, kabur seperti saya ketika tahu kecoa. Dia pergi ke rumah pamannya Laban. Dalam perjalanan di padang gurun dia ketemu seorang perempuan yang cantik lagi bawa kawanan kambing domba namanya Rahel. Dari situ Yakub mulai falling in love sama Rahel, Bapak Saudara. Dan ini singkat cerita yang terjadi. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu,
Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena apa? Cintanya kepada Rahel. 7 tahun itu dianggap beberapa hari karena cinta sama Rahel. Buat saya 7 tahun itu sangat lama, bahkan Alkitab mencatat dia harus kerja 7 tahun lagi Bapak Saudara. 7 tahun itu lama banget Bapak Saudara. Seberapa banyak kita kemarin ngalami pandemi COVID, kurang lebih 3 tahun ya Bapak Saudara. Itu saya berpikir ini kok lama banget ya, enggak selesai-selesai ya. Saya berpikir COVID kalau semua orang taat, semua orang tertib akan protokol kesehatan, mungkin sebulan 2 bulan selesai. Itu pikiran saya Bapak Saudara. Ternyata sampai 3 tahun ada di satu fase pemerintah memutuskan semua orang tidak boleh melakukan aktivitas, bahkan tidak boleh keluar kota. Kebetulan keluarga istri saya ini ada di luar kota, dia berasal dari Ngawi Bapak Saudara. Jadi kami ini sering, sebelum pandemi itu kami ini sering pulang ke Ngawi. Jadi sebulan itu bisa 3-4 kali kami pulang ke Ngawi Bapak Saudara untuk menjenguk orang tua dan mertua kami. Saat itu semua tidak boleh keluar, di perbatasan-perbatasan ada checkpoint. Oh ini kendaraan dari plat luar kota balik. Saat itu saya cuma diem di rumah Bapak Saudara. Itu poin di mana saya stres di rumah Bapak Saudara. Karena saya punya basic orang lapangan, saya suka kegiatan di luar rumah Bapak Saudara. Saya tidak tipe orang di dalam rumah main handphone, main nge-games gitu ya, lihat YouTube, tiduran, itu udah suka Bapak Saudara. Saya suka kegiatan di luar. Tapi saat itu kurang lebih 3-4 bulan, hanya 3-4 bulan semua benar-benar dikunci, tidak boleh kemana-mana. Itu lama banget buat saya. Tapi Yakub ngomong, 7 tahun rasanya seperti beberapa hari saja. Ini kalau tidak karena cinta, tidak bisa Bapak Saudara. Kita mau belajar yang pertama, komitmen. Yuk kita mulai dari yang namanya sebuah cinta mula-mula. Mungkin kita merasa, Pak, cintaku mula-mula sama Tuhan mulai luntur, Pak. Malam hari ini yuk kita kembali lagi ambil komitmen untuk kita panggil balik cinta mula-mula itu ada dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Saudara, komitmen itu butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saya tulis dalam terjemahan versi mudah dibaca Bapak Saudara. Dikatakan begini, Allah telah memberikan kehormatan kepadamu bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus. Dikatakan bukan hanya kita percaya kepada Kristus, tetapi menderita itu juga membawa kemuliaan bagi Kristus. Artinya dua hal ini sama-sama membawa kemuliaan. Kalau firman Tuhan tadi dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat ke-5 dikatakan bahwa percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bukan hanya cuma percaya saja, tapi ketika kita ngalami yang namanya sebuah penderitaan, jangan berpikir, oh kalau aku menderita ini Tuhan lagi sensi sama aku, Tuhan lagi tidak sayang sama aku. Percayalah apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik dan Tuhan yang mengasihi hidup kita. Komitmen butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Saya tahu berkorban namanya pengorbanan itu sakit Bapak Saudara. Saya ingat perkataan Pak Lukas. Pak Lukas seringkali ngomong begini, kalau belum sakit, belum berkorban. Dan saya tahu batas kita bisa menahan rasa sakit itu berbeda-beda. Toleransi orang bisa menahan rasa sakit itu berbeda-beda Bapak Saudara. Beberapa waktu lalu istri saya masuk rumah sakit Bapak Saudara. Dia harus diinfus tiap hari, harus dimasukkan obat lewat infus gitu ya. Waktu dia disuntik gitu Bapak Saudara, saya tanya sama istri saya, sakit enggak? Istri saya jawab gini, enggak sakit, biasa aja. Itu kalau saya Bapak Saudara, itu kalau saya lari duluan ketemu jarum suntik Bapak Saudara. Pak tadi kecoa takut Pak, ini jarum suntik takut lagi Pak gitu ya. Beberapa tahun lalu Bapak Saudara, mungkin 7, 8, 9 tahun lalu, saya lupa tepatnya Bapak Saudara. Saya pernah ngalami sakit
radang paru, pneumonia Bapak Saudara. Saat itu saya benar-benar ngalami rasa sakit luar biasa, saya tidak bisa tahan, saya sampai tidak bisa gerak Bapak Saudara. Jadi untuk keluar dari rumah itu sudah tidak bisa. Akhirnya saya telepon istri saya, saat itu masih kekasih yang paling saya cintai, sampai saat ini istri yang paling saya cintai Bapak Saudara ya. Saya telepon, aduh aku sakit ini, gimana ya? Istri saya datang ke rumah, bawa jarum suntik plus obatnya. Karena istri saya basic orang kesehatan Bapak Saudara, jadi dia biasa melakukan hal itu untuk melakukan injeksi. Dia bawa jarum suntik ke rumahnya. Di rumah kebetulan ada adik keponakan saya. Tahukah Bapak Saudara, ketika istri saya mau injeksi saya, belum kena kulit Bapak Saudara, itu yang saya lakukan apa? Nangis. Lu serius Bapak Saudara. Segini besarnya tahu jarum suntik, nangis Bapak Saudara. Itu adik ponakan saya, dia ngomong gini, mas, kamu happy ya karena dia tahu godain saya, maksudnya gitu Bapak Saudara. Dia tahu saya nangis, dia sangat happy saat itu. Padahal disuntik ya gitu-gitu aja. Mungkin untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Pak disuntik juga gitu aja Pak. Mungkin ada juga yang hadir malam hari, Pak kita sama Pak, gitu ya. Saya nangis saat itu. Artinya gini loh Bapak Saudara. Setiap kita punya batas toleransi rasa sakit itu kan berbeda-beda Bapak Saudara ya. Mungkin kita yang lagi ngalami sebuah masalah A gitu ya Bapak Saudara. Datang rekan kita ngomong gini, enggak apa-apa. Masalahmu baru gini kok, tetap kuat ya, Tuhan Yesus tetap baik ya. Mungkin saat rekan kita ngalami masalah B, datang rekan kita yang C ngomong gitu, enggak apa-apa, masalahmu masih enteng kok. Ini loh masalahku begini, lebih berat masalahku. Saya ngomong gini Bapak Saudara, seberapa besar apapun masalah kita punya toleransinya masing-masing. Yang harus kita lakukan begini, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Benar-benar Tuhan, aku bawa setiap hidupku, setiap bebanku aku bawa kepada Tuhan. Ada kutipan yang bagus dari seorang hamba Tuhan, dia ngomong begini Bapak Saudara. Perbedaan antara di mana Anda berada dan di mana Tuhan mau Anda berada, ini sesuatu hal yang berbeda Bapak Saudara ya. Dikatakan bahwa perbedaan antara Anda berada itu seringkali gini. Kita itu mau di mana terserah kita. Tuhan, aku mau ada berdiri di poin ini Tuhan. Itu kemauan kita Bapak Saudara. Tapi seringkali kemauan Tuhan itu berbeda. Seringkali Tuhan ngomong gini, nak jangan di poin itu nak. Geser nak. Nggak mau Tuhan, ini nggak enak, ini menyakitkan. Aku nggak sanggup Tuhan di poin ini. Nggak, kamu di poin itu nak. Nah ini Bapak Saudara. Perbedaan antara di mana Anda berada dan di mana Tuhan mau berada, seringkali kemauan Tuhan berbeda sama kemauan kita. Adalah seberapa rela Anda bertahan atas rasa sakit. Saya melakukan tindakan superhero saya sebagai papa saat itu. Karena saya berani ngambil resiko Bapak Saudara. Meskipun resikonya kecil dan itu menggelitik Bapak Saudara ya. Coba kalau itu mungkin tadi yang ngomong minta tolong teman saya, bro ada kecoak di sebelahku bro. Biarin kamu sendiri yang bunuh gitu Bapak Saudara ya. Karena itu anak saya jadi berbeda. Mungkin seringkali kita mau di posisi apa, tapi Tuhan bawa kita di posisi yang berbeda. Tuhan mau ajarin kita untuk kita tetap komitmen sama Tuhan. Tuhan ajari kita untuk kita tetap mau menggantungkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Komitmen selalu diuji dengan yang namanya sebuah perjalanan waktu. Komitmen, kita tidak bisa bilang orang itu komitmen, pasangan kita, karyawan kita, orang-orang di sekitar kita tidak bisa bilang orang itu komitmen ketika mereka mungkin baru ikut kita 1-2 hari Bapak Saudara. Karena 1-2 hari itu pasti yang terlihat sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nurut-nurut kelihatan gitu ya Bapak Saudara. Tapi ketika itu berjalan waktu cukup lama, aslinya mulai muncul Bapak Saudara. Makanya komitmen itu selalu diuji dengan namanya sebuah waktu.
Semua orang bisa mengawali dengan baik, tapi tidak semua orang bisa mengakhiri dengan baik. Seberapa banyak ketika kita melakukan sesuatu di poin A, kita bisa berpikir begini, aku pasti bisa selesaikan ini kok. Tapi ketika masalah itu datang, persoalan itu datang, angin yang kecil itu mulai datang, kita mulai gini, Tuhan ini gimana ya Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Mulai itu angin berhembus lebih besar, kita mulai teriaknya lebih kuat, Tuhan tolong Tuhan. Mulai badai itu datang, seringkali gini, ya sudahlah Tuhan, hanyut-hanyutlah Tuhan gitu ya. Sudah mulai kehilangan harapan sama Tuhan. Tapi kita malam hari ini mau belajar, yuk bertahan apapun yang terjadi. Komitmenkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita mau belajar dari 3 tokoh anak muda luar biasa dalam firman Tuhan Bapak-Ibu Saudara, yaitu Hanaya, Mishael, dan Asyarya Bapak-Ibu Saudara. Kalau Bapak-Ibu Saudara lebih kenal dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego. Saat itu Raja Nebukadnezar buat patung emas untuk semua rakyat sembah itu. Tapi mereka ngomong gini, enggak Tuhan, enggak Raja, aku enggak mau. Benar kamu enggak mau? Enggak mau. Oke, panaskan perapian itu 7 kali lipat panasnya. Dan ini perkataan mereka, Bapak Saudara. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Artinya gini loh, Tuhanku hidup Raja. Kalau Tuhan mau lepaskan aku, Tuhan pasti lepaskan aku. Perkataan yang luar biasa di ayat yang ke-18 mereka ngomong gini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini perkataan yang luar biasa, iman yang luar biasa. Karena saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan dapur api yang menyala. Kita analogikan begini Bapak Saudara. Mungkin ketika kita dengar kisah ini kita bisa bilang begini, biasa Pak, nanti Tuhan tolong kok Pak. Karena kita sudah tahu apa endingnya. Tapi saya coba mengajak Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam dimensi ini. Bapak Ibu Saudara jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu. Ketika Raja ngomong, kamu tidak mau sembah? Oke, tidak apa-apa. Yuk panaskan apinya lagi yuk 7 kali lipat. Kita merasa gini, saat itu apakah kita masih bisa beriman gini? Tuhan, seperti yang mereka bilang, seandainya Tuhan tidak tolong, aku tetap percaya loh sama Tuhan. Atau kita jadi gini malah, oh iya ya kok apinya panas ya, aku mundur aja lah. Saudara ya. Mereka ngalami yang namanya sebuah jalan buntu. Mereka ngalami yang namanya sebuah deadlock, sudah tidak ada jalan lagi. Karena saat itu yang nyuruh raja Bapak Saudara. Kalau yang nyuruh raja mau lari kemana mereka Bapak Saudara? Itu dapur api sudah ada di depan mata mereka. Seberapa banyak kita yang hadir malam hari ini, kita lagi hadapi yang namanya dapur api di depan kita. Atau kita jangan-jangan baru kena uapnya api, kita sudah mulai gini, Tuhan rasanya ikut Tuhan berat, rasanya pikul salib berat Tuhan. Sudahlah Tuhan ya, tak yang lain dulu Tuhan, nanti kalau yang lain tidak bisa bantu, tak balik lagi sama Tuhan. Tapi kita mau belajar ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ketemu yang namanya jalan buntu. Dia tetap bisa berkata, seandainya Tuhan tidak tolong, aku tetap tidak nyembah patung emas yang raja dirikan. Ini gambaran gini Bapak Saudara. Mungkin rasanya kalau hari-hari ini Bapak Saudara ngalami jalan buntu, ngalami masalah, ngalami persoalan, tidak ada jalan keluar lagi. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap komitmenkan hidup kita sama Tuhan. Percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Saudara, komitmen itu selalu diuji dengan yang namanya sebuah kesetiaan. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 berkata begini. Banyak orang yang menyebut diri baik hati,
Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya orang yang baik hati itu banyak, Bapak Saudara. Tapi orang yang setia apa? Langka. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Ini terjemahan dari Alkitab yang terbuka. Dikatakan, sebab aku menginginkan kesetiaan bukan kurban, dan pengenalan akan Allah bukan kurban-kurban bakaran. Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita punya yang namanya sebuah kesetiaan. Untuk kita bisa setia, butuh yang namanya tadi sebuah apa? Pengorbanan. Banyak orang tidak setia, banyak orang akhirnya tidak berkomitmen lagi karena dia tidak bisa menahan rasa sakit dari pengorbanan yang dia lakukan. Tapi firman Tuhan ngomong, komitmen itu selalu diuji dengan yang namanya sebuah kesetiaan. Rasul Paulus mencatat bagi jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, berkata begini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Yang terjadi saat itu pada jemaat di Korintus, mereka banyak mengalami pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang diputar-putar gitu ya, yang ngomong oh Yesus itu tidak raja, Yesus itu tidak Tuhan, Yesus itu begini dan begitu gitu Bapak Saudara. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak disesatkan dari kesetiaan kepada Kristus. Kita mau belajar dari kisah ini. Di sana dicatat seperti apa Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Kita belajar dari kisah Adam dan Hawa, Bapak Saudara. Adam dan Hawa saat itu diciptakan Tuhan, mereka taruh di taman di Eden itu, Bapak Saudara. Tuhan ngomong gini sama mereka, semua buah dalam pohon dalam taman ini, semua buahnya boleh kamu makan, kecuali buah satu ini, pengetahuan yang baik dan buruk, yang di tengah pohon itu ya, jangan dimakan ya. Jangankan kamu makan, sentuh aja jangan. Mereka ngomong gini, oke Tuhan, siap. Satu kali ular datang sama mereka, ular datang sama Hawa. Dia ngomong sesuatu, oh kamu itu dibohongi Tuhan loh. Ini bahasa sehari-harinya ya Bapak Saudara. Kalau kamu makan, kamu nanti bisa seperti Tuhan, gitu ya. Dan ini yang terjadi. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketika mereka ngalami masalah, ketika mereka mulai tidak taat, mereka jadi takut karena mereka merasa, loh aku kok telanjang. Pertanyaan saya begini Bapak Saudara, dulu sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak taat sama Tuhan, mereka diciptakan pertama kali, mereka telanjang enggak Bapak Saudara di taman itu? Telanjang juga, tapi mereka tetap fine, tetap oke gitu Bapak Saudara, karena mereka masih pegang komitmennya, enggak makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi ketika mereka tidak komitmen lagi sama Tuhan, mereka makan buah itu, akhirnya mata mereka terbuka, mereka tahu mereka telanjang, dan mereka menjadi takut saat itu. Tuhan tanya, di mana kalian? Saat itu sebetulnya bukan Tuhan tidak tahu mereka ada di mana. Tuhan cuma lagi pengen ngerti respon mereka ketika mereka tidak komitmen itu gimana, Bapak Saudara. Saya mencatat di sana, goal iblis itu yang pertama itu membuat manusia itu tidak taat, tidak komitmen lagi sama Tuhan. Waktu kita memutuskan kita hidup dalam kebenaran, kita memutuskan kita hidup kudus Bapak Saudara, seringkali iblis ngomong gini, bohong sedikit enggak apa-apa, nanti kalau enggak bohong kamu enggak cuan gitu Bapak Saudara ya. Oh nanti manipulatif dikit enggak apa-apa gitu Bapak Saudara ya. Buat anak-anak muda gitu ya, hidup enggak usah lurus-lurus amat. Kalau kamu lurus-lurus amat, kamu enggak punya teman. Enggak apa-apa dosa-dosa sedikit, pacaran yang agak enggak benar-benar sedikit enggak apa-apa. Tuhan kan baik, Tuhan kan
mengasihimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan mengampunimu. Nanti setelah kamu berbuat dosa, malam minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ngampuni kok. Terlihat iblis seringkali bener loh ngomongnya gitu Bapak Saudara. Oh iya ya, jangan-jangan bener ya, salah-salah dosa sedikit tidak apa-apa ya, Tuhan kan ngampuni ya gitu Bapak Saudara ya. Dimulai iblis mencoba kita, menggoyahkan komitmen kita supaya kita tidak taat. Ketika kita tidak taat akan berakhir dengan namanya sebuah kejatuhan. Ini goal iblis. Ketika kita mengalami jatuh, manusia itu akan lari dari Tuhan. Dulu waktu kita jaga hidup kita, iblis selalu, bahasa Ibrani kunonya Bapak Saudara, ngujuk-ngujui Bapak Saudara ya. Enggak apa-apa, Tuhan baik. Tapi ketika kita jatuh, iblis ngomong gini, ganti iblis itu jadi dakwa kita. Iya toh, sekarang kamu tidak diberkati kerjaanmu toh, karena kamu sih tidak dengar firman Tuhan. Kamu jadi sakit-sakitan toh, karena kamu sih tidak nurut sama Tuhan. Tuhan itu loh akhirnya marah sama kamu. Tuhan akhirnya kecewa sama kamu, sehingga kamu dapat hukuman dari Tuhan. Iblis yang awalnya seperti teman sama kita ketika kita hidup benar, supaya kita jatuh. Tapi ketika jatuh, iblis jadi pendakwa terhebat dalam hidup kita. Yang membuat kita akhirnya gini, oh iya ya, mungkin Tuhan tidak sayang sama aku lagi ya. Sudah aku tak meninggalkan Tuhan aja lah. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh, Bapak Saudara. Mereka lari bersembunyi dari Tuhan. Ini goal iblis, Bapak Saudara. Ketika kita salah, kita tidak cari Tuhan. Ketika kita berdosa, kita justru lari dari Tuhan. Saya mau bertanya kepada Bapak Saudara yang hadir sore malam hari ini. Ketika Bapak Saudara mengalami sakit, yang Bapak Saudara lakukan, Bapak Saudara akan datang ke dokter, atau malah kita lari dari dokter. Kalau Pak Andre gimana? Saya harus berdoa dulu untuk menjawabnya, Bapak Saudara. Karena apa? Saya takut jarum suntik. Enggak, Bapak Saudara. Orang normal ketika dia mengalami sakit, dia pasti akan cari dokter. Bukan dia lari dari dokter. Begitu juga hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita mulai hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita merasa, Tuhan, hidupku kok gini ya Tuhan, apa aku masih layak Tuhan? Kabar baiknya malam hari ini Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah ingat masa lalu kita. Tuhan tidak ingat lagi pelanggaran kita. Tuhan tidak pernah lagi mengingat-ingat dosa pelanggaran kita. Yang Tuhan mau begini, seringkali Tuhan panggil kita, nak, balik nak. Aku lagi kangen loh sama kamu. Nyembah lagi nak, doa lagi nak, bangun mezbahmu lagi nak. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Tidak ada dosa yang lebih besar, tidak ada dosa yang lebih hebat, tidak ada pelanggaran yang lebih kuat dari kematian Yesus di atas kayu salib, memberikan nyawanya, darahnya tercurah, menebus setiap dosa kita. Kasih-Nya memperbaharui hidup kita. Kasih-Nya menerima kita apa adanya tanpa syarat. Kasih Tuhan powerful dalam hidup kita, Bapak Saudara. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 berkata begini. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus adalah contoh, Yesus adalah teladan komitmen yang sempurna, Bapak Saudara. Yesus rela mati, Alkitab mencatat dia rela mati sampai mati di atas kayu salib, taat, Bapak Saudara. Coba Bapak Saudara bayangkan ketika saat itu Yesus lagi ngalami aniaya, Yesus dicambuk, tiba-tiba Yesus ngomong gini, stop, sakit sudah ya, ya sudahlah aku wes stop ya, jangan hukum aku lagi ya gitu Bapak Saudara. Atau mungkin ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus lagi disalib gitu Bapak Saudara, tiba-tiba Yesus gini sama tentara Romawi, stop ya, aku tak turun aja, sakit aku tidak tahan lagi. Kalau Yesus lakukan itu, Yesus tidak taat, Yesus tidak setia, Yesus tidak komitmen, selesailah sudah kita semua di tempat ini Bapak Saudara.
Tapi karena Yesus taat, Yesus komitmen sama Bapaknya. Yesus datang untuk menebus setiap hidup kita. Yesus bayar harga buat kita. Surga menjadi bagian dalam hidup kita. Yesus adakan pertukaran dengan hidup kita. Supaya kita menjadi warga kerajaan surga. Darah bicara soal perjanjian paling kuat, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara lihat televisi, lihat infotainment, Bapak Saudara, ketika ada seorang bapak tidak mengakui anaknya, yang dilakukan begini, Bapak Saudara. Dia akan bawa bapak dan anak itu ke sebuah tempat kesehatan, mereka akan ngambil darahnya akan dicek di lab, dan ketika hasilnya keluar DNA itu 99% sama, Bapak Saudara. Itu mau bapak tidak ngakui anaknya, anak itu tetap anaknya siapa? Bapaknya, Bapak Saudara. Darah itu bicara sesuatu covenant paling kuat, perjanjian paling kuat dalam hidup, Bapak Saudara. Dan Yesus beri covenant, komitmen Yesus bicara soal perjanjian yang kuat dalam hidup kita. Bukan kontrak, Bapak Saudara. Di sana saya catat begini, perbedaan perjanjian dengan kontrak. Perjanjian itu dibangun atas dasar hubungan, kontrak itu dibangun atas dasar mengharapkan hak. Mana ya hakku ya, mana ya hakku ya. Perjanjian berporos kepada orang lain, tapi kontrak berpusat kepada diri sendiri. Perjanjian selalu hal memberi, dan memberi. Itu yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Tapi kontrak itu selalu bicara menerima dan mengambil. Makanya saya sering bicara sama anak muda begini, Bapak Saudara. Ketika kamu mengartikan sebuah cinta itu bukan take and give. Mengasihi itu cuma ada satu kata, yaitu gini, give, and give. Memberi, dan memberi. Tidak perlu kita tanya, oh nanti setelah aku beri, aku dapat apa ya? Setelah aku beri, balasannya apa ya? Kalau kita melakukan segala sesuatu, karena kita melakukan dengan kasih kita, dengan cinta kita akan memberi yang terbaik dari hidup kita, Bapak Saudara. Kita belajar malam hari ini bagaimana kita mau mengkomitmenkan hidup kita sepenuhnya lagi sama Tuhan. Bangkitkan cinta mula-mula kita lagi. Dalam perjalanan itu butuh yang namanya sebuah pengorbanan. Sakit Pak, sama, semua ngerasakan sakit. Kita tahan. Orang yang setia dapat mahkota. Orang yang bertahan sampai kesudahannya dapat mahkota kehidupan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa komitmen selalu diuji dengan namanya sebuah kesetiaan. Tetap setia sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik tidak baik waktunya, Tuhan kasih yang terbaik dalam hidup kita sesuai rencana kita, atau Tuhan kirim kita ke rencana yang lain. Tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik. Saya punya slide terakhir, Bapak Saudara. Saya mencatat begini, percaya penuh. Saya mencatat begini, Bapak Saudara. Kalau Bapak di dunia saja sanggup pasang badan untuk menjaga anaknya dari gelombang yang akan datang, apalagi Bapamu yang di surga, yang jauh lebih mengasihimu, akan menjagamu sehingga gelombang dan badai tidak akan menghanyutkanmu. Bapa kita di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kita sepenuhnya tanpa syarat. Ini foto saya dengan anak saya. Saat itu kami lagi fellowship di pantai di Tuban, Bapak Saudara. Ini Pak Robi yang ngambil gambar, Bapak Saudara ya. Posisi saya itu tidak sejajar dengan anak saya agak sedikit ke belakang. Karena saya berpikir apa? Ketika nanti gelombangnya datang, saya yang tahan gelombangnya. Karena saya mengasihi anak saya, supaya anak saya tidak kehantam gelombang. Bapak di dunia saja bisa pasang badan untuk anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga, yang jauh lebih mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita terseret oleh gelombang itu, badai itu tidak akan menghanyutkan hidup kita. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik, tetap komitmenkan hidup kita sepenuhnya, serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan.
percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Tetap kuat di dalam Tuhan, jemaat Gereja Betani Blora. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap komitmen, pegang komitmen kita sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita.